Khalid bin Walid lahir sekitar tahun 592 Masehi di kota Mekah dari kabilah Quraisy Bani Makhzum, salah satu keluarga bangsawan yang paling terpandang dan paling ditakuti di Jazirah Arab. Ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, dikenal sebagai tokoh Quraisy yang sangat kaya, berpengaruh, dan keras menentang Islam. Sejak saat kecil, Khalid tidak dididik untuk menjadi pedagang ataupun penyair, melainkan prajurit. Ia tumbuh dengan kuda, tombak, dan pedang. Berkuda baginya bukan keterampilan, melainkan naluri. Perang bukan hal yang menakutkan, itu adalah dunianya. Namun pada masa itu, Islam adalah musuh keluarganya, dan Khalid berada di barisan terdepan melawan kaum muslimin. Nama Khalid bin Walid pertama kali mengguncang sejarah Islam pada Perang Uhud 625 Masehi. Saat itu, pasukan Muslim hampir memenangkan pertempuran. Namun, ketika sebagian pemanah meninggalkan posnya, Khalid yang memimpin pasukan berkuda Quraisy melihat celah fatal. Dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, ia memutari bukit dan menyerang dari belakang. Serangan itu mengubah segalanya. Barisan Muslim porak-poranda, banyak sahabat yang gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri terluka. Hari itu, Khalid membuktikan satu hal yang akan terus melekat pada namanya. Ia adalah ahli strategi perang yang jenius. Namun anehnya, justru sejak saat itu Khalid mulai berpikir, Islam terus bertahan, bahkan setelah kekalahan. Kaum muslimin pun tidak runtuh. Sedikit demi sedikit, keyakinan namanya mulai goyah. Beberapa tahun kemudian, banyak tokoh Quraisy mulai memeluk Islam. Khalid merasa semakin terasingkan. Pada akhirnya, tahun 628 Masehi, 7 Hijriyah, ia berangkat ke Madinah. Khalid datang dengan membawa dosa masa lalu. Di perang Uhud, darah dan luka. Ia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengungkit semua itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyum. Khalid menangis. Ia mengucapkan syahadat. Di usia sekitar 36 tahun, hidupnya berubah total. Dari musuh Islam, ia menjadi pembela. Tak lama setelah Khalid masuk Islam, Khalid pun ikut dalam Perang Mu'tah 629 Masehi melawan Romawi. Tiga panglima Muslim gugur satu persatu. Pasukan Islam hampir hancur. Dalam kekacauan itu, Khalid mengambil komando. Ia tidak menyerang membabi buta. Ia mengubah formasi, menciptakan ilusi bala bantuan, dan menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Manuvernya membuat pasukan Romawi ragu untuk mengejar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu, beliau bersabda, Khalid adalah salah satu pedang Allah yang terhunus. Sejak saat itu, Khalid bin Walid dikenal dengan gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid tetap menjadi ujung tombak Islam. Ia memimpin perang Yamamah melawan nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, perang yang sangat berdarah. Pasukan Musailamah bertahan di benteng yang disebut Taman Kematian. Berkali-kali kaum muslimin terpukul mundur. Khalid tidak panik sedikit pun. Ia menyusun ulang pasukan berdasarkan suku, membangkitkan semangat tempur mereka, dan menyerang dengan disiplin tinggi. Akhirnya, Musailamah terbunuh. Fitnah besar pun berakhir di situ. Setelah Khalid membunuh Musailamah al-Kadzab dan memenangkan pertempuran besar, tidak lama setelah itu, Khalid memimpin ekspedisi ke Irak dan Syam, menghadapi dua kekuatan sekaligus. Kekuatan terbesar dunia, Persia dan Romawi. Berkali-kali ia menang, meski pasukannya jauh lebih sedikit. Sejarah pun mencatat, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun yang ia pimpin. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatan panglima tertinggi. Banyak sekali orang yang terkejut, namun Khalid sama sekali tidak marah. Lalu ia berkata, "Aku berperang bukan karena jabatan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tanpa protes, ia tetap berjuang sebagai prajurit biasa, tetap di garis depan, tetap setia, lalu tetap rendah hati. Tubuh Khalid penuh luka,
Hampir tak ada bagian yang tidak terkena pedang atau tombak, namun takdir berkata lain. Ia wafat sekitar tahun 642 sampai 643 Masehi di kota Homs, bukan di medan perang, melainkan di atas tempat tidur. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku telah mencari mati di setiap medan perang, namun aku mati seperti unta tua di kandang." Namun sejarah membuktikan hidupnya adalah kemenangan. Khalid bin Walid lahir sekitar 592 Masehi, hidup sebagai musuh Islam dan wafat sebagai pedang Allah. Ia membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan akhir dari seseorang, dan hingga hari ini namanya tetap dikenang sebagai jenderal yang tak pernah kalah, pejuang yang tak pernah goyah, dan legenda yang tak pernah pudar sekalipun. Buat teman-teman yang udah nonton video gua, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya gua makin semangat upload juga. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Saya Abidin, pamit undur diri.